Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-8 yang mana nanti materi kita adalah paired words atau gandengan kata. Nah, gandengan kata di sini maksudnya adalah jadi ada teman-teman di soal struktur TOEFL itu yang cara mengerjakannya teman-teman cukup cari gandengannya. Jadi kalau ada kata A, oh berarti jawabannya kata B. Misalnya ya, ada kata C di soal, oh berarti gandengannya adalah kata D seperti itu. Nah, kata apa aja yang memiliki gandengan di soal structure TOEFL? Hari ini kita akan bahas, so let's get started. Jadi paired words yang pertama atau gandengan kata yang pertama itu adalah dari keluarganya conjunction. Beberapa conjunction itu memiliki gandengan kata, teman-teman. Nah, untuk conjunction yang memiliki gandengan kata itu semuanya dari keluarganya fanboys ya, yaitu but, or, nor, sama and. Nah, but itu biasanya ada also-nya, tapi biasanya juga dihilangkan ya. Nah, but also itu biasanya sebelumnya ada not only. Atau kebalikannya, kalau ada not only, setelahnya biasanya ada but also. Nah, untuk contoh kalimat penggunaan dari not only but also adalah Shakespeare was not only a writer, but also an actor. Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis, tapi juga seorang aktor. Nah, kemudian selain not only but also, we have or, yang mana nanti gandengan sebelumnya adalah either atau whether. Ya. Nah, contohnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kamu perlu entah menambahkan kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Nah, setelah either, whether, or, itu nanti ada juga nor. Biasanya sebelumnya ada neither. Jadi neither, nor. For example, the equipment is neither accurate nor safe. Nah, ini kalau diartikan, peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Dan yang terakhir ada and, itu biasanya sebelumnya ada kata both. Gandengannya adalah and ya. Contohnya, Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa ngomong dan nulis bahasa Jepang. Nah, itu adalah gandengan kata di keluarga conjunction ya, teman-teman. Nah, selain di keluarga conjunction, gandengan kata di soal structure TOEFL itu ada juga di kasus tentang perbandingan atau comparison. Nah, perbandingan atau comparison itu ada 3, teman-teman. Yang pertama caranya kita membandingkan dua benda yang sama atau dua variabel yang sama. Jadi caranya kita bilang sama dengan. Nah, itu biasanya pakai as ya. Jadi as gandengannya as. Kemudian the same, not so itu nanti juga gandengannya as. Nah, tapi hati-hati dengan as yang artinya sebagai ya, teman-teman. Nah, cara membedakannya as yang artinya sama dengan as yang artinya sebagai itu kita lihat kata setelahnya. Kalau nanti kata setelahnya itu diikuti kata sifat yang memiliki arti atau deskriptif ya, contohnya besar, contohnya cantik, contohnya mahal, contohnya lagi adalah tinggi dan seterusnya. Nah, itu pakai as berarti bisa jadi as itu artinya sama. Sama tingginya dengan, sama besarnya dengan, sama mahalnya dengan, sama cantiknya dengan, seperti itu. Nah, tapi kalau setelahnya as tidak ada kata sifat atau kata keterangan yang tadi saya sebutkan, nah maka biasanya diikuti kata benda ya. Contohnya as, misalnya as a doctor. Nah, itu artinya adalah sebagai seorang dokter. Nah, kalau as yang artinya sebagai itu bukan penanda gandengan kata. Ya, maka teman-teman harus jeli-jeli melihat kalau ada as ya, dicek dulu setelahnya apa. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang as, for example ya, teman-teman. Sorry. Contohnya adalah Katarina is not as tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Nah, itu as yang pertama diganti so nggak apa-apa, teman-teman. Jadi Katarina is not so tall as you. Itu juga nggak apa-apa. Artinya sama. Katarina tidak sama tingginya dengan kamu. Ya. Kemudian berikutnya ada caranya kita membandingkan dua yang berbeda atau caranya bilang lebih dari. Nah, kita bisa pakai would rather atau more, nanti gandengannya adalah than. Nah, would rather sendiri artinya lebih suka. Dia adalah modal, teman-teman, modal auxiliary. Ya, maka nanti verb setelahnya harus verb 1. Nah, karena artinya lebih lebih suka atau lebih memilih, maka nanti ada than sebagai gandengannya, yaitu daripada, seperti itu. Nah, contohnya adalah this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih panjang atau lebih lama dibandingkan rute yang satunya. Nah, itu komparatif ya. Caranya membandingkan dua
benda yang berbeda atau caranya bilang lebih dari. Kemudian yang terakhir itu adalah superlatif. Caranya kita bilang yang paling, yaitu membandingkan satu dengan banyak, dengan sisanya. Ya, nanti pakainya adalah the most. Dan diingat-ingat teman-teman, superlatif itu wajib harus ada determiner yang definite. Definite itu yang jelas, yaitu the misalnya. Atau misalnya that. Atau misalnya this. Atau misalnya kepemilikan. Misalnya my most apa. Seperti itu. Ya. Jadi butuh determiner yang definite atau yang jelas. Nah, nanti gandingannya the most itu adalah of, in, atau among, dan sebagainya yang pasti preposisi yang setelahnya itu nanti bendanya harus lebih dari dua atau banyak. Gitu ya. Nah, contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Nah, itu kalau diartikan, berkebun adalah aktivitas yang paling populer di antara orang-orang yang berumur 50-an. For example, right? Nah, itu adalah gandengan kata di bab comparison atau caranya kita membanding-bandingkan dalam bahasa Inggris, ya. Kemudian yang terakhir untuk gandengan kata itu di bab preposisi sama adverb, teman-teman. Nah, untuk yang pertama itu ada from, artinya dari atau sejak gitu ya. Nanti gandengannya adalah to, artinya hingga atau sampai. Contohnya, we will have to walk from this point to the next town. Kalau diartikan kita bakal harus berjalan dari titik ini ke kota berikutnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ada from this point to the next town. Oke, contoh lain. Oh, sorry, untuk selanjutnya ada between, itu gandengannya adalah and ya, bukan with. Oke, kita memang dalam bahasa Indonesia kita bilangnya di antara A dengan B. Tapi dalam bahasa Inggris kita bilangnya between bla 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 and bla bla bla, di antara A dan B, seperti itu. Oke, contohnya Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard itu yang lagi duduk di antara wanita tua itu dan pria itu loh. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada to yang O-nya 2 ya, artinya terlalu. Atau enough yang artinya cukup. Nanti gandengannya adalah to verb 1, teman-teman. Nah, for example, you are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti lomba itu. Too old to participate. Seperti itu. Oke, next ada so artinya sangat, that di situ artinya sehingga. Ya. Jadi so that-nya itu juga conjunction, teman-teman. That-nya itu yang artinya sehingga itu adalah conjunction, maka setelahnya harus subjek predikat ya. Nah, untuk so sendiri contohnya adalah the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya telah menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Nah, itu the weather is so hot that, seperti itu ya, sangat panas sehingga. Nah, berikutnya ada such that, artinya sama teman-teman dengan so that. Yaitu such-nya sangat, that-nya sehingga. Conjunction juga, setelahnya harus subjek predikat. Nah, bedanya apa dengan so? Kalau so, teman-teman, itu setelahnya cuma diikuti adjektif saja. Contohnya so hot tadi ya, terus diikuti that nggak apa-apa. Atau adverb juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau such itu harus ada kata benda dulu sebelum nabrak kata that yang artinya sehingga. Oke, nah untuk contohnya, it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk membeli es teh. Seperti itu ya. Jadi ada kata weather baru menabrak conjunction that yang artinya sehingga. Seperti itu. Oke, berikutnya ada such as. Nah, ini beda arti, teman-teman. Such-nya di situ artinya beberapa. Nah, maka karena dia artinya beberapa, kata benda setelahnya itu harus kata benda yang bisa dihitung dan dijamakkan atau plural ya. Nanti as-nya di situ artinya adalah misalnya atau seperti. Nah, untuk contohnya, we will need such tools as screwdriver and wrench to fix this. Kita bakal perlu beberapa peralatan atau beberapa alat, maaf ya. Seperti misalnya obeng, maaf, ya obeng ya, screwdriver itu obeng, seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Seperti itu. Dan yang terakhir, kalau teman-teman menemukan ungkapan urutan, nanti gandengannya adalah to verb 1. Nah, ungkapan urutan sendiri yang kita bahas di adjektif ya, namanya adalah ordinal number atau
angka yang menunjukkan order atau urutan. Contohnya the first, yang pertama. The second, yang kedua. The last, yang terakhir. The next, yang berikutnya. Dan seterusnya. Ya, nanti gandengannya itu verb one. For example, I would be the last person in this world to let you down. Aku bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkan kamu sedih. Nah, artinya saya tidak akan membiarkanmu sedih karena saya bukan orang terakhir di dunia ini. Seperti itu maksudnya ya. Nah, berarti itu tadi ya, teman-teman, apa namanya? Kata-kata yang memiliki gandengan dan nanti akan ditanyakan di soal structure TOEFL. Nah, mungkin ini jangan dihafal ya. Untuk tips buat teman-teman jangan dihafal. Teman-teman nanti tulis saja. Nanti sambil latihan, sambil dibuka catatan teman-teman, buka ngerjakan bukan lama-lama akan hafal sendiri. Semakin teman-teman sering membuka catatan teman-teman akan semakin di luar kepala seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh soal, ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman sambil difoto ya, teman-teman. Silahkan sambil difoto dulu sementara. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Baik, kalau gitu kita lanjut ke contoh penerapannya di soal. Kurang lebih caranya sama, teman-teman dicari predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat, yaitu wrote. Subjek wrote di situ adalah kata author Margaret Wise Brown. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Satu subjek, satu predikat. Nah, tapi kalau kita lihat di sebelum kata wrote, itu ada conjunction but, fanboys. Dan sebelumnya nggak ada komanya, teman-teman. Artinya fanboys ini bukan menghubungkan dua subjek predikat, tapi hanya menghubungkan bagian kalimat yang paralel saja atau sama gitu ya. Nah, kalau kita lihat setelahnya but itu kan ada wrote, verb 2. Maka harusnya sebelumnya but tadi itu juga harus ada verb 2, teman-teman. Jadi di sini harusnya ada verb 2 ya. Dan but-nya di situ pakai also. But also itu artinya namun juga. Nah, berarti biasanya sebelumnya itu ada gandengannya yaitu not only dan yang digandengkan tadi. Jadi cari not only verb 2, ya that's right. Jawabannya adalah yang alfa. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik untuk 21 rekaman anak-anak. Kemudian ada pertanyaan tadi ya, teman-teman, tentang bedanya such. Such yang awal dan such yang kedua, seperti itu. Oke, jadi such, teman-teman, kan yang pertama tadi adalah such as ya. Sorry, such that, maaf. Mana ini? Ya ini, teman-teman. Sebenarnya teman-teman nanti bisa lihat di rekaman juga, tapi nggak apa-apa. Saya jelaskan kembali. Such that, itu such-nya artinya sangat ya. That-nya artinya sehingga, dia conjunction. Nah, such ini setelahnya harus ada kata sifat yang mana nanti ketemu dengan kata benda dulu, baru nabrak kata that. Oke, teman-teman. Nah, sedangkan untuk so that, such as maksud saya. Such as di situ, such-nya artinya beberapa, ya. Maka kalau setelahnya diikuti kata bendanya harus jamak. Nah, baru diikuti as, itu artinya misalnya atau seperti. Itu setelahnya nanti diikuti contoh-contoh dari kata benda jamak tersebut. Seperti itu, Miss. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan, teman-teman. Such that apakah bisa jamak? Kalau such-nya itu bisa, boleh jamak, boleh tidak ya. Jadi boleh such-nya itu kan setelahnya diikuti kata benda, bendanya itu boleh tunggal, boleh jamak, tidak masalah. Kalau dia tunggal ya di sini dikasih kalau bisa dihitung ya. Namanya tunggal berarti bisa dihitung, teman-teman. Dikasih jadi such a apa noun gitu terus diikuti that. Misalnya, it is such a hot day misalnya. Ini merupakan hari yang sangat panas seperti itu. Such a hot day that I've spent all my money on iced tea, for example. Jadi diikuti jamak nggak masalah, tunggal juga nggak masalah. Untuk such that ya.
Oke, lanjut lagi ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada did not grow, subjeknya adalah with. Kemudian ada predikat lagi does, subjeknya adalah it. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Ya. Nah, us dan gandengannya yaitu us satu lagi, teman-teman, itu bisa ketika dia sudah jadi satu, itu bisa jadi conjunction. Mirip kayak more than. Kalau teman-teman masih ingat kita belajar di hari keempat tentang inversi, setelahnya more than itu kalau diikuti subjek predikat nggak masalah. Karena then atau more than ya itu bisa apa namanya? Berfungsi di dalam kalimat itu sebagai conjunction. Sama halnya dengan us, teman-teman. Nah, di situ ada us, gandengannya adalah us, jawabannya adalah yang bravo. Oke. Kemudian ada pertanyaan, gimana kalau such a cold day us in the North Pole? Such a cold day us in the North Pole. Eh, itu nanti kalau diartikan nggak bisa, Mas. Tapi mungkin kalau diartikan bisa. Tapi saya belum pernah dengar sih. Atau mungkin coba saya jadikan PR ya, teman-teman. Such a cold day us. Didengar tapi nggak enak, teman-teman. Atau coba kita buka kamus sebentar. Saya bukakan kamus, kita cari kata such karena itu udah bentuk setahu saya ya, teman-teman itu udah bentuk fix. Tapi mari kita buktikan. Sebentar. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya, teman-teman. Oh, such such a cold day as in the North Pole itu bisa, teman-teman. Ya, tapi such-nya nanti itu bukan artinya sangat. Karena such itu artinya lumayan banyak, teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau misalkan yang tadi saya sampaikan yang such artinya apa namanya? Such that tadi itu artinya sangat ya. Itu udah bentuk fix kayak misalnya seperti ini. Such as itu bentuk fix, teman-teman. Itu nggak bisa dirubah kalau such that. Oke, sebentar ada nggak ya penjelasan di sini such that. Nah, ini teman-teman, contohnya such yang diikuti a call the as in the North Pole, for example. Ini contohnya ini. Ini expression yang udah fix ya. There's no such person or thing, etc. as somebody or something. Itu such-nya artinya bukan sangat, bukan juga eh, beberapa. Such-nya di situ artinya adalah yang demikian itu, yang seperti itu. Jadi kalau there's no such person or thing, itu artinya adalah tidak ada satupun orang yang seperti itu atau yang sedemikian itu. Nah, jadi such-nya itu dia adalah keterangan, ya, bukan bab kita hari ini, teman-teman. Jadi kalau ada such, karena memang dalam bahasa Inggris yang saya sampaikan di hari pertama, kadang satu kata artinya banyak. Jadi kalau ditanya apakah such a cold day as in the North Pole, apakah ada? Jawabannya ada. Tapi nanti artinya bukan, sorry, tapi nggak boleh ada e-nya ya, setahu saya sebentar. Such, ya nggak boleh ada e-nya. Such cold day itu boleh. Jadi jangan dikasih such cold day as in the North Pole. Karena such-nya nanti itu artinya adalah yang demikian itu. Yang seperti itu. Kalau diartikan seperti itu. Mister maaf, jelasinnya bisa agak pelan-pelan kah? Oke, nanti saya pelankan ya. Kalau us diganti like, eh, contohnya adalah feel like, seem like, us diganti, maksudnya untuk yang us tadi ya Miss ya. Jadi us bla 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 like gitu ya. Itu nggak bisa Miss, itu salah. Sama kayak misalkan kita, itu kan translate ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Misalkan kita bilang, eh, dia sama seperti, itu nggak bisa. Ya, misalnya kan kita bilang gini, Rita itu sama tingginya seperti Mr. P misalnya. Rita is as tall like Mr. P itu salah, teman-teman. Tapi itu nanti sering keluar di soal error analisis. Misalnya kalimatnya seperti itu, ya. Nah, itu dianggap salah. Kemudian such a cold day, tolong dihilangkan e-nya ya, Miss. Karena such cold day aja. Jadi such walaupun atau e-nya taruh di depan sebelumnya kata such. A such cold day feels like in the North Pole. Nah, kalau feels like boleh teman-teman, karena feels itu kata kerja yang tidak boleh, yang tidak butuh objek, sedangkan like di situ adalah keterangan menjelaskan keterangan yang lain seperti itu. Atau dia bisa diartikan, ya dia apa namanya? Nanti kita akan bahas tentang pemendekan dari conjunction. Ya, jadi like di situ adalah sebagai conjunction. Materi kita hari ke-10. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau such yang selanjutnya pakai a plus objek, maksudnya diikuti kata benda gitu ya. Konteksnya atau artinya apa ya? Saya pernah lihat correction Grammarly minta ditambah a.
Jadi gini, Miss. Such such itu kan setelah kalau such that ya. Gini, teman-teman. Saya tulis lagi. Such yang diikuti gandengannya yaitu that. Ini kan such-nya artinya sangat. That-nya artinya sehingga. Nah, aturannya tadi di sini harus diikuti kata benda dulu sebelum menemukan kata that. Nah, kata benda itu ada 3 jenis, teman-teman. Ada benda yang bisa dihitung atau kita nyebutnya countable gitu ya. Saya tulis dengan countable, maksudnya count itu artinya countable, bisa dihitung. Sama uncountable, yang tidak bisa dihitung. Ya kan? Nah, misalkan kalau, sorry, ada tadi kan saya bilang 3 ya, teman-teman. Nah, countable itu dibagi menjadi 2. Ada yang tunggal atau singular, ada yang plural atau jamak gitu ya, atau plural tadi. Nah, sekarang eh, saya pernah, Mister, menulis di Microsoft Word, for example, terus sama Grammarly itu otomatis dikasih rekomendasi, dikasih e. Nah, kemungkinan Miss menggunakan kata bendanya di sini itu adalah kata benda yang bisa dihitung dan dia tunggal. Kalau kata bendanya dia bisa dihitung dan tunggal harus dikasih e, teman-teman. Tapi kalau dia jamak, countable jamak, jangan dikasih e, itu nanti malah salah. Boleh teman-teman cek ya, atau coba kita cek bareng ya, teman-teman. Misalnya saya bukakan Microsoft Word karena saya sendiri juga pakai Grammarly ya. Sebentar teman-teman. Saya hapus dulu untuk catatan di papan tulis. Kemudian sebentar. Ini saya close dulu untuk coret-coretannya. Mungkin kita cari di sini yang such that ya. Kita coba cari for example such that yang artinya such-nya itu beberapa. Sorry. Sangat. Such-nya itu sangat. That-nya artinya sehingga. Mari kita cek teman-teman. Sepertinya itu agak di bawah kalau ungkapan-ungkapan seperti itu ya. Sebentar. Kok di sini nggak ada ya teman-teman? Mari kita coba cari di yang that ya, yang artinya sehingga. Oke, kita cari that yang artinya sehingga. Sorry, itu bukan conjunction ya. Nah, ini yang conjunction. Nah, ini teman-teman, contohnya ya. Ini yang pakai such that. Contoh kalimat yang pakai such that. Oke, saya coba paste di Microsoft Word. Tolong saya dikasih tahu kalau layarnya teman-teman sudah pindah ke Microsoft Word. Mari kita coba. eh, Sudah ya? Baik, thank you, Miss. Sorry, Miss atau Mister, terima kasih. Sebentar, saya agak gedein ya tulisannya supaya bisa terlihat semuanya. Nah, ini contoh kalimat yang sudah benar. Coba ya kita e-nya kita hilangkan. Coba kita tunggu sebentar. Nah, itu pasti nanti dikasih garis garis merah sama apa namanya Grammarly-nya ya. Karena ini ada yang hilang di situ, yaitu kata kelihatan nggak teman-teman? Grammarly-nya kelihatan nggak dari teman-teman? Kalau keluar oh nggak kelihatan ya? Atau coba saya foto, saya sebentar. Primernya ini belum terinstall kayaknya. Kalau di saya kelihatan teman-teman. Kalau di saya keluar. Ini ya, saya foto saya kirim di grup sebentar. HP saya di mana? Oh ini. Bentar teman-teman. Nah, sambil teman-teman buka WhatsApp. Oke, barusan saya kirim. Sebentar ya, saya kirim.
Grammarly-nya apa sudah terintegrasi ya? Kenapa, Miss? Sorry, kenapa, Mister? Gram. Grammarly-nya apakah sudah terintegrasi? Kayaknya belum belum tentu keinstall. Kalau di saya langsung keluar, Mister. Jadi kalau di saya langsung keluar. Nah, seperti yang teman-teman lihat di saya barusan kirimkan di grup. Nah, kalau yang ditanyakan apakah terintegrasi? Nah, kalau di Word saya terintegrasi. Makanya saya tadi tanya ke teman-teman, apakah di Zoom keluar? Takutnya nggak keluar. Seperti itu. Tapi kalau di Microsoft Word saya itu keluar, teman-teman. Keluar tanda seperti itu. Nah, teman-teman boleh cek di grup ya. Saya barusan mengirimkan gambar di grup. Tapi di Zoom nggak keluar ya, teman-teman. Nah, sambil kita melihat yang gambar di grup, teman-teman. Yang saya barusan kirim itu, di situ disuruh menambahkan kenapa? Karena long bisa dihitung. Nah, tapi kalau times di situ saya tambahkan s, pasti tandanya itu hilang, teman-teman. Nah, coba ya, saya tambahkan s, saya kirim lagi gambar ke teman-teman ke grup ya. Sorry, teman-teman. Oke, saya barusan mengirimkan gambar di grup, silahkan dibuka. Nah, itu yang saya tambahkan s di belakangnya, ya. Jadi penggunaan atau tidak ada e-nya itu tergantung kata bendanya butuh atau tidak. Nah, kapan kata benda butuh e? Nah, itu dipakai untuk kata benda tunggal. Ya, namanya kata benda tunggal itu kata bendanya satu. Nah, kalau satu berarti khusus kata benda yang bisa dihitung. Oke. Nah, tapi kalau kata bendanya nggak bisa dihitung, ya teman-teman itu nggak bisa pakai walaupun nggak ada s-nya. Seperti itu. Gimana, Miss? Dapat nggak? Jadi kenapa kok saya dulu sama Grammarly disuruh kasih ya karena mungkin waktu Miss tulis itu kata benda yang dipakai adalah kata benda yang bisa dihitung. Seperti itu, Miss. Sebentar tadi sampai mana ya chatnya? Sebentar teman-teman, saya ketinggalan jauh karena ketumpuk. Pelan-pelan, oke. Such a cold day feels like in the North Pole tadi sudah. Nah ini dulu ya. Kalau such yang selanjutnya pakai plus objek, konteksnya atau artinya apa ya? Itu sama ke tadi ya. Such. Pokoknya such that teman-teman. Oke. Atau such kalau misalkan kata bendanya itu bisa dihitung dan tunggal udah pakai gitu aja ya. Kemudian tadi kayaknya ada di nomor 6, Sir. Nomor 6 sebentar. Nah ini saya yang tadi kayaknya ada yang nomor 6. Coba kita coba di PPT ya, nomor 6. Oh, mungkin yang di kamus ya maksudnya, Miss. Ya, mungkin yang di kamus tadi. Nah, contohnya such a good teacher that all students understand. Misalnya, he is such a good teacher that all students understand. Nah, itu bisa. Dia adalah seorang guru yang sangat bagus, sangat baik gitu ya. Yang sehingga semua eh, apa namanya? Muridnya itu paham. Such that menghubungkan dua kalimat. Ya, that's right. Karena that-nya itu adalah conjunction, Miss. Artinya sehingga. Will received. Fotonya. Di Zoom nggak keluar. Oke, ya, that's right. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Sepertinya semuanya sudah terjawab yang di chat. Nah, kalau nggak ada, berarti kita ke contoh ketiga ya. Contoh ketiga caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada auxiliary can, verb-nya adalah live. Nggak mungkin can verb ing itu jadi satu, nggak bisa teman-teman. Karena auxiliary modal gandengannya bukan verb ing. Gandengannya adalah verb satu. Nah, walking di situ adalah kata sifat yang menjelaskan kata benda fish. Nah, itu subjeknya. Nah, kok dibolak-balik, Sir? Ini inversi ya, materi kita hari keempat. Kenapa kok diinversi? Karena ada apa namanya? Keterangan yang maknanya negatif atau negative adverb, teman-teman. Penanda inversi nomor 3. Kalau dia pindah di paling depan sebelumnya subjek, maka itu menjadi penanda inversi. Ya, makanya ini diinversi. Nah, kemudian setelahnya koma itu ada predikat lagi yaitu can travel. Subjeknya adalah they. Nah, berarti di sini itu kita butuh conjunction, ya. Nah, di pilihan yang ganda yang conjunction antara Bravo, Charlie atau Delta. Yang alpha sudah pasti salah. Neither bukan conjunction, teman-teman. Oke.
Nah, kalau kita lihat di paling depan tadi ada not only yang mana gandengannya adalah but also. That's right. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa menjelajah untuk jarak yang dekat gitu ya, di atas daratan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, sebelum kita ke latihan buat teman-teman, masih adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan. Sepertinya aman ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, dicoba dulu. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban Alfa, Alfa, dan semuanya menjawab Alfa ya. Mari kita cek. Oh, ada jawaban Charlie juga. Oke, kita cek ya antara Alfa atau Charlie. Baik. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada was, teman-teman. Subjeknya adalah Rosa Parks. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Ya, nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, berarti masalahnya di phrasing. Nah, pastinya teman-teman masih masih punya yang saya minta untuk difoto tadi ya. Sambil dilihat, teman-teman. Nah, kita cek satu-satu. Kalau yang alpha, to receive kemungkinan bisa. Karena kita tidak butuh predikat lagi. Ya kan? Nah, kalau yang bravo, hati-hati teman-teman. Conjunction which, itu maksudnya kalau which aja ya, yang artinya yang. Itu kalau kita mau pakai, salah satu harus hilang setelahnya ya. Entah itu subjeknya, entah itu objeknya. Nah, sedangkan kalau yang bravo ini nanti kita masukkan di titik-titik, itu nanti lengkap. Subjeknya ada, objeknya ada. Nah, jadi nggak bisa, teman-teman. Itu adalah keunikan conjunction which. Nanti kita bahas itu di hari ke-10. Intinya Bravo nggak bisa ya. Nah, kemudian kalau yang Charlie, pertanyaan saya ke teman-teman. Receive ini dia verb 2 atau verb 3, teman-teman? Materi kita hari ketiga ya, tentang aktif pasif. Ya, betul. Dia adalah verb 2. Alasannya kenapa, Miss? Bukan karena ada was, justru kalau ada was tidak boleh ada verb 3. Sorry, maksud saya verb 2 ya. Nanti predikatnya malah double. Nah, ada objek setelahnya. That's right. Itu adalah petunjuknya, teman-teman. Nah, kalau ada objek setelahnya, berarti dia aktif, teman-teman. Artinya me. Nah, kalau aktif berarti verb 2. Karena kalau verb 3 itu nanti jadi pasif. Nah, verb 2 di dalam kalimat, fungsinya itu hanya bisa menjadi predikat. Ya, sedangkan di soal itu sudah ada predikat. Kita nggak butuh predikat lagi kalau nggak ada conjunction. Berarti Charlie salah, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang delta juga sama, malah jelas itu adalah predikat. Nggak bisa kita masukkan predikat lagi kalau sudah ada predikat dan tidak ada conjunction. Ya, jadi jawabannya yang alpha ya. Nah, di situ apalagi di situ di soal itu sudah ada petunjuk, teman-teman. Ada gandengan kata penanda gandengan kata yaitu ungkapan urutan. Nah, gandengannya adalah to verb 1. Ya udah jawabannya yang alpha. Makanya saya tadi bilang teman-teman pastinya masih punya yang saya minta untuk difoto tadi. Jadi bisa sambil nyontek. Tapi kalau tes nanti itu udah nggak bisa, teman-teman. Oke. Jadi jawabannya yang alpha nanti kalau diartikan Rosa Parks adalah wanita Amerika Afrika pertama untuk menerima eh, apa namanya? Presidential Medal of Freedom. Jadi medali kebebasan dari presiden. Seperti itu. Karena dulu Afrika seperti yang teman-teman tahu lah ya. Afrika di Amerika itu diperbudak seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 5. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman.
Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Ya, betul teman-teman. Jawabannya delta. Tanpa harus mencari subjek predikat nih. Coba saya tanya ke teman-teman. Kata kunci teman-teman di soal ada kata apa? Ya, betul. Ada kata both di sini ya, teman-teman. Nah, berarti ya sudah carikan gandengannya yaitu N. Jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, proses dari fisi nuklir melibatkan pembelahan inti atom yang berkontribusi terhadap eh, apa ya, generation itu eh, terciptanya gitu ya, terciptanya tenaga nuklir dan senjata nuklir atau penciptaan atau pembuatan gitu. Jadi pembuatan tenaga nuklir dan senjata nuklir seperti itu. Ya, yeah, that's right. Kunci teman-teman adalah yang both, jawabannya yang delta. Nice. Lanjut ke number 6. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Charlie, ada yang menjawab Delta. Nah, setidaknya saya lega. Teman-teman sudah tahu petunjuknya di soal adalah kata as ya. Jadi as ini gandengannya adalah as juga sebelumnya. Jadi di sini harus ada as, teman-teman. Jadi antara Charlie atau Delta. Yang Alpha udah pasti salah, yang Bravo juga udah pasti salah ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek apa bedanya yang Charlie sama yang Delta. Nah, ini rangkap teman-teman, babnya rangkap ya. Bab yang eh, maksudnya rangkap gimana? Maksudnya rangkap itu ada dua bab yang dicampur ke dalam satu soal. Bab pertama adalah tentang gandengan kata yang hari ini kita pelajari yaitu as, ketemu ya gandengannya as. Nah, tapi masalahnya di setelahnya itu ada perbedaannya many sama much. Ini kita bahas di hari ke-6 tentang adjektif ya. Adjektif fungsinya menjelaskan kata benda. Nah, many atau much di situ menjelaskan kata benda blood. Yang mana blood itu artinya darah, teman-teman. Darah itu tidak bisa dihitung. Nah, untuk bilang banyak dan bendanya itu adalah benda yang tidak bisa dihitung, kita nggak bisa pakai many. Kita nggak bisa kalau kita mau bilang banyak uang, itu kita nggak bisa bilang many money, teman-teman. Tapi bilangnya much money. Banyak waktu, kita nggak bisa bilang many time. Kalau many times ada ya, tapi nanti artinya bukan banyak waktu, tapi berkali-kali. I have visited Mr. P in Pare many times. Saya sudah mengunjungi Mr. P di Pare berkali-kali. Nah, itu many times, bukan banyak waktu. Kalau saya punya banyak waktu, itu bilangnya I have much time, bukan I have many time. Ya, beda arti, teman-teman. Nah, blood itu nggak bisa dihitung, maka pakainya adalah yang much, bukan yang many. Jawaban yang tepat adalah yang delta. Nah, nanti kalau diartikan, jantung memompa sekitar 70 kali sebanyak darah atau sama banyaknya darah dalam sehari yang atau dengan yang si ginjal filter itu apa saring. Maksudnya jantung itu memompa 70 kali sama banyaknya darah dalam sehari dengan yang disaring oleh kidney. Maksudnya darah yang disaring oleh kidney atau ginjal. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 7. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktu habis dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo dan semuanya menjawab Bravo ya. Kita cek teman-teman, di situ ada predikat are, subjeknya viruses, kemudian ada can only replicate ini yang dihubungkan sama n itu ya. Jadi kita anggap satu aja karena dia nggak ada subjek lagi. Maksudnya n-nya di situ bukan menghubungkan dua subjek dua predikat tapi menghubungkan dua bagian kalimat yang sama aja. Jadi kita anggap satu aja. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, di setelah titik-titik itu ada kata then yang mana gandengan sebelumnya adalah kata more.
Nah, cari ABCD yang more, teman-teman. Nah, cuman ABCD itu panjang-panjang ya. Kita cek satu-satu aja. Kalau yang alfa di situ N-nya itu tidak menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya more, harusnya setelahnya more. Tapi itu bukan more, alfa nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo, match-nya di sini hanya keterangan, menjelaskan kata sifat smaller. Nah, jadi keterangan itu boleh dihilangkan, boleh ditambahkan, nggak masalah. Ya, jadi kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie as much as, teman-teman, itu adalah conjunction atau preposition. Oke. Nah, sedangkan preposition atau conjunction itu harus ditambahkan kata benda. Kalau preposition ya maksud saya harus ada kata benda. Kalau ini conjunction juga nggak bisa nanti karena subjeknya cuma satu. Subjek predikatnya cuma satu. Ya, jadi Charlie salah karena kata as much as-nya, teman-teman. Nah, kalau yang delta sama kayak yang alpha tadi, dia tidak menghubungkan dua yang sama. Jadi nggak bisa. Jawaban berarti yang tepat adalah yang bravo ya. Nanti kalau diartikan, virus itu jauh lebih kecil daripada bakteri dan hanya bisa bereplikasi atau membelah diri dalam sel-sel inangnya atau sel-sel yang ditungganginya seperti itu. Oke, lanjut ke number 8. Silahkan teman-teman. Sebentar, saya hapus dulu coret-coretannya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat dan ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semua menjawab bravo. Ya, oke. Mungkin sebelum saya menjawab atau menjelaskan, kira-kira kata kunci teman-teman di soal kata apa, teman-teman? Tapi benar ya, jawabannya adalah bravo. Tapi saya pengen tahu nih. Ya, betul. Ada kata closer. Closer itu artinya adalah lebih dekat gitu ya. Lebih dekat. Ada kata lebih, more di situ. Nah, gandengannya more itu adalah than. Oke. Jadi jawabannya adalah yang bravo ya. Ada more, gandengannya adalah than. Nah, nanti kalau diartikan, bulan itu jauh lebih dekat ke bumi dibandingkan atau daripada benda-benda langit yang lain. Dan oleh karena itu, tarikan gravitasinya memainkan peran yang penting dalam membentuk gelombang pasang di bumi atau gelombang pasangnya bumi. Seperti itu. Ya, that's right. Jawabannya bravo karena ada more, gandengannya adalah than. Lanjut ke number 9. Silahkan teman-teman. Oh, silahkan Miss. Silahkan mau tanya apa? Miss Amaliatus. Kalau artnya dihilangi nggak boleh jawab. Sebentar, sebelum saya menjawab nih. Ada yang tahu nih, di setelah titik-titik itu kalau artnya dihapus boleh nggak teman-teman? Ini materi kita hari keempat tentang inversi. Oke. Nah, berarti udah lupa ya teman-teman. Jadi masih ingat di inversi tanda apa penanda inversi nomor 4 ya teman-teman, komparatif. Itu bab kita hari keempat, komparatif itu adalah penanda inversi nomor 4. Nah, itu lebih fleksibel. Nah, contoh yang saya berikan dulu di hari keempat penanda inversi itu ada 3 kalimat, teman-teman. Tapi bahasa Indonesianya seperti ini. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, ada yang masih ingat kalimat ini atau Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita dalam bahasa Inggris atau kalau di bahasa Inggris kan gimana tuh? Boleh dicoba dulu teman-teman yang masih ingat atau yang mungkin ingin nyoba dulu gambling silahkan nggak apa-apa. Oke, di chat ya. Ada yang bilang Jupiter is bigger than our planet. Ya, yeah, that's right. Misalnya lihat, Jupiter is mungkin dulu yang saya contohkan ada much-nya di situ atau far-nya ya. Jadi Jupiter is far bigger atau Jupiter is much bigger than our planet. Itu boleh, nggak masalah. Nah, tapi setelahnya, nah itu oleh Miss Ilvi itu dikasih contoh yang inversi. Jupiter is much larger atau bigger juga boleh than is our planet.
Oke, saya copy paste ya yang contoh yang ini. Sebentar, saya tulis di papan. Nah, ini adalah susunan yang mirip, Miss, dengan susunan ini. Sorry, susunan yang di layar nomor 8 ini, di soal nomor 8. Ya, jadi apakah R-nya itu boleh dihapus? Jawabannya boleh, karena is di sini dihapus juga nggak apa-apa. Tadi kan Miss Amaliatus juga bilang, atau jawabannya Miss Amaliatus sendiri adalah Jupiter is much larger than our planet. Ya kan? Nah, kemudian ada yang memberikan contoh, dikasih predikat nggak masalah. Nah, predikatnya ditaruh setelahnya our planet nggak apa-apa, Miss. Jadi R ini dihilangkan nggak masalah, dipindah ke sini juga nggak masalah, teman-teman. Seperti itu. Ketiga bentuk kalimat itu benar. Jadi kita bisa bilang, the moon is much closer to Earth than other celestial bodies. Satu. Yang kedua, kita juga bisa bilang, the moon is much closer to Earth than other celestial bodies are. Atau diinversi, the moon is much closer to Earth than are other celestial bodies. Seperti itu, Miss. Gimana, apakah menjawab, Miss? Oke, Miss. Dapat ya. Nah, itu materi kita hari keempat, Miss. Seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Jadi sambil kita review materi sebelum-sebelumnya ya, biar nggak lupa juga, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 9, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Ya, betul, teman-teman. Jawabannya Charlie itu. Nah, pertanyaan saya, petunjuknya teman-teman di kata apa? Kok bisa menjawab Charlie? Ya, betul. Ada kata more ya, teman-teman. Di situ ada kata did more to establish the genre than any other writers. Ya, betul, teman-teman. Jadi di situ karena ada more, maka kita butuhnya adalah than. Nanti kalau diartikan, meskipun mereka bukanlah satu-satunya penulis dari novel yang bergenre fiksi detektif, Arthur Conan Doyle dan Edgar Allan Poe melakukan lebih untuk establish itu mendirikan gitu ya, atau menciptakan. Jadi untuk menciptakan genre tersebut atau genre itu daripada penulis-penulis yang lain. Seperti itu. Ya, that's right. Jawabannya Charlie karena ada more. Next, terakhir nomor 10. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Charlie, dan juga Delta. Ya. Yang pasti alfa salah, betul teman-teman, alfa salah. Atau kita cek bareng ya. Di situ ada predikat stated, artinya menyatakan. Subjeknya Emily Dickinson. Ada conjunction that, yang mana subjeknya adalah she, predikatnya would rather be remembered. Kemudian tidak ada ternyata. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, kalau kita lihat di situ, teman-teman, jangan terjebak dengan kata as ya. Jadi as di sini itu jebakan yang saya sampaikan tadi ketika kita membahas tentang perbandingan tadi. Nah, as itu ada dua arti. As itu bisa artinya sebagai, contohnya yang ini ya. As juga bisa artinya sama. Nah, as yang gandengannya as itu adalah as yang artinya sama. Oke, misalnya sama tingginya dengan as tall as, sama besarnya dengan as big as large as, dan seterusnya. Sedangkan di setelahnya as di soal itu nggak ada kata sifat. A poet itu artinya seorang penyair atau pujangga, teman-teman. Dia bukan kata sifat, ya. Nah, penanda gandengan kata di soal ini itu bukan as-nya,
di situ ya, tapi ada kata would rather yang mana itu dianggap mirip dengan more ya, gandengannya adalah than. Nah, jadi jawaban yang paling tepat antara Charlie dan juga Delta. Oke, teman-teman, Alpha udah pasti salah ya, Bravo juga pasti salah karena itu jebakan. Nah, sekarang apakah yang berbeda kan cuma setelahnya? Apakah setelahnya dan itu harus verb ing ataukah harus as diikuti kata benda? Nah, teman-teman, more than itu penggunaannya mirip dengan conjunction fan voice. Jadi setelahnya than-nya itu boleh diikuti kata yang sama dengan kata yang sebelumnya sudah ada. Nah, karena sebelumnya tadi ada as a poet of bla 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 tadi ya, maka setelahnya than itu juga pakainya as, teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang delta. Oke. Nah, nanti kalau diartikan, Emily Dickinson pernah menyatakan kalau dia lebih memilih atau lebih suka dikenang sebagai seorang pujangga yang berintrospeksi gitu ya maksudnya, daripada seorang penulis yang prolifik itu yang penting atau yang berpengaruh. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang gandengan kata ya, teman-teman. Jadi kalau ada si A, ada si B. Kalau ada si C, ada si D dan seterusnya. Itu tidak perlu dihafal, teman-teman boleh nanti setelah kelas ya, boleh sambil mereview videonya sambil mencatat. Kalau nggak dicatat, trust me guys. Kalau cuma di foto itu trust me, tidak akan seingat, tidak akan sekuat kalau kita mencatat. Dan untuk menguatkan kembali, maksudnya biar lebih kuat lagi, teman-teman harus sering-sering latihan untuk sambil buka kerjakan nanti lama-lama akan hafal sendiri. Terutama kalau tersandung oleh kasus-kasus yang tadi ada jebakannya tadi, teman-teman. Seperti itu. Nah, gimana nih? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Silakan kalau ada pertanyaan tentang chapter ke-8, teman-teman. Kalau boleh kirim Word-nya, Mister, untuk latihannya. Untuk latihan di ini, Mister. Sorry, Miss. Di Google Drive. Udah dibuka belum Google Drive-nya yang saya kasih di grup itu? Jadi untuk latihan bisa diakses di situ ya, teman-teman. Jadi silakan. Kan ada 3 tuh. Kalau setelah kelas pasti saya kasih Google Drive. Kemudian ada juga rekaman kelas sama pembahasannya. Cuman untuk sejak mulai hari ke-6 ya teman-teman. Jadi chapter 6 sampai ke belakang itu saya belum sempat membuatkan video pembahasan. Tapi kuncinya sudah ada. Nah, untuk kuncinya nanti teman-teman bisa japri saya seperti itu. Sir mau tanya PPT-nya beda sama yang di Google Drive. Ya betul. Kalau PPT saya ulangi lagi ya teman-teman. Karena kapan hari juga ada yang bertanya. PPT itu kan buat ngajar ya teman-teman. Kalau buat teman-teman kan perlu catatan sama penjelasannya. Nah, itu saya berikan lewat rekaman. Jadi kalau teman-teman nanti pengen atau misalkan gini, saya kalau di YouTube itu agak pusing karena kadang iklan misalnya ya. Padahal saya belum monet, teman-teman. Nah, itu bisa di-download. Cara mendownload video YouTube sebelum huruf Y-nya itu teman-teman tambah huruf SS. Ya, misalnya www.youtube apa gitu ya. Nah, di sininya nanti teman-teman selipin kata SS. Itu nanti bisa di-download videonya. Seperti itu. Nah, dari video itu teman-teman nanti akan nemu ada coretan-coretan seperti ini. Kalau di PPT itu nggak ada teman, karena coretan-coretan ini bukan PPT tapi Zoom. Seperti itu. Kemudian seperti soal nomor 8 dan 9, Sir. Maksudnya, Miss? Sir mau tanya PPT-nya. Oh ya, jadi untuk PPT-nya itu beda yang di Google Drive sama yang di eh, keseharian. Maksudnya ketika live class karena memang setiap periode baru biasanya saya update, teman-teman. Saya perbaiki lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Seperti itu. Nah, tapi kalau untuk mencatat dan sebagainya, teman-teman lewat rekaman ya. Karena kalau lewat PPT itu juga pasti bingung juga, teman-teman. Kemudian beda dengan structure prefer juga kan? Ya, prefer itu juga bisa pakai then, teman-teman. Ya, prefer itu boleh pakai then, boleh pakai to. Jadi prefer itu boleh pakai then, boleh pakai to. Bedanya apa? Bedanya teman-teman nanti kalau eh, pakai to itu nanti di sini kalau diikuti verb ya itu verb ing. Kalau itu pakai to ya, tapi kalau pakai then
itu nanti kebalik. Kalau pakai then itu nanti kebalikan. Biasanya pakai verb 1. Jadi prefer verb 1 then verb 1 seperti itu. Prefer to, maaf. Prefer to verb 1 then boleh to verb 1 atau verb 1 aja. Maaf teman-teman, saya lupa. Jadi prefer to verb 1 then verb 1 atau to verb 1 seperti itu. Baik, sir, soalnya kemarin, oh mohon maaf teman-teman, ternyata ada yang mengeprint PPT-nya juga, maaf. Jadi untuk kalau teman-teman nanti mau mengeprint PPT, ya nanti bisa, tapi gini ya, nanti gini, saya jelaskan ya teman-teman. Jadi PPT itu hanya poin per poin. Jadi misalnya teman-teman ini, atau bisa bilang gini deh, ini adalah catatan saya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman saya kasih catatan aja, pasti teman-teman bingung, ya kan? Catatan tentang grammar, atau misalnya kita belum belajar tentang anak kalimat materi hari ke-10. Terus saya kasihkan ke teman-teman atau teman-teman print lah. Pasti teman-teman bingung karena PPT itu hanya poin per poin aja. Sedangkan nanti penjelasannya saya sampaikan sambil live class. Jadi memang paling lengkap itu ketika di rekaman teman-teman. Sambil menjelaskan sambil ada gambarnya seperti itu. Jadi mohon maaf karena saya nggak tahu kalau ada yang mengeprint PPT. Saya kira tidak ada karena sejauh ini baru ini teman-teman. Nanti bisa japri gitu ya kalau misalkan teman-teman request PPT. Baik, untuk materi hari ini apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Sepertinya aman ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan silahkan japri saya, nanti saya bantu lewat WhatsApp, oke? Okay? Thank you so much guys for today. I'll see you again next time. Setelah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Setelah